Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, rasa syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas semua anugerah dan karunia-Nya. Selawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan kami dari kelompok 1 terdiri dari 3 anggota. Perkenalkan, nama saya Noval Sodik serta 2 anggota saya bernama Rekta Ramadhania dan Afizah Zahra. Dengan ini kami akan menjelaskan tentang apa itu agama dan budaya. Pengertian agama dan budaya. Kata agama berasal dari bahasa Sanskerta. Dari kata A berarti tidak dan gama berarti kacau. Kedua kata itu jika dihubungkan berarti sesuatu yang tidak kacau. Jadi fungsi agama dalam pengertian ini memelihara integritas dari seseorang atas kelompok orang yang agar hubungannya dengan Tuhan sesamanya dan alam sekitarnya tidak kacau. Karena itu menurut Hinduisme, agama sebagai kata benda berfungsi memelihara integritas dari seseorang atau sekelompok orang agar hubungannya dengan realitas tertinggi sesama manusia dan alam sekitarnya. 2. Agama merupakan bagian dari kebudayaan. Apakah agama itu kebudayaan? Menjawab pertanyaan ini telah menimbulkan berbagai perdebatan. Satu pihak menyatakan bahwa agama bukan kebudayaan, sementara pihak yang lain menyatakan bahwa agama adalah kebudayaan. Kelompok orang yang tidak setuju dengan pendugaan bahwa agama itu kebudayaan adalah pemikiran bahwa agama itu bukan berasal dari manusia tetapi datang dari Tuhan, dan sesuatu yang datang dari Tuhan tentunya tidak dapat disebutkan kebudayaan. Baik teman-teman, saya akan melanjutkan penjelasan dari Noval mengenai agama dan budaya urutan ketiga. Bagaimana sikap pandangan terhadap agama dan budaya? Keberagaman adalah suatu kondisi kehidupan masyarakat yang di dalamnya terdapat perbedaan pada segala aspek. Alasan kita harus menghargai keberagaman adalah karena keberagaman itu merupakan kekayaan dan keindahan yang dimiliki Indonesia. Keberagaman akan menumbuhkan sikap toleran, dan salah satu wujud dari toleransi adalah melakukan kerjasama dengan orang lain. Berikut beberapa contoh sikap pandangan dalam agama dan budaya. Pertama, mengembangkan semangat persaudaraan sesama manusia. Kedua, bersikap baik kepada semua orang tanpa memandang perbedaan. Ketiga, toleransi terhadap keberagaman sosial budaya. Urutan keempat, di mana agama dan budaya disebarkan di Indonesia. Agama dan budaya di Indonesia disebarkan melalui jalur pelabuhan seperti Selat Malaka, Samudra, Palembang, Demak, Cirebon, Gresik, Makassar, dan juga di wilayah Nusantara. Di wilayah Nusantara ini, agama dan budaya termasuk tertua ajaran Rasulullah SAW pada abad ke-7 melalui jalur perdagangan. Urutan kelima, kapan kegiatan agama dan budaya bisa dilakukan? Agama dan budaya berjalan beriringan sehingga memiliki hubungan yang erat dalam dialektikannya. Agama sebagai pedoman hidup manusia yang diciptakan oleh Tuhan dalam menjalani kehidupan. Urutan keenam, siapa tokoh yang menyebutkan agama Islam? Pertama, Maulana Malik Ibrahim dari Sunan Gresik. Yang kedua, Raden Rahmat dari Sunan Ampel. Yang ketiga, Maulana Makdum Ibrahim dari Sunan Bonang. Keempat, Raden Paku dari Sunan Giri. Di sini saya akan menyampaikan mengenai hal penutup yang terkandung dalam nilai-nilai agama dan kebudayaan. Kebudayaan Islam adalah kejadian atau peristiwa masa lampau yang berbentuk hasil karya karsa dan cipta umat manusia yang didasarkan pada sumber-sumber nilai Islam. Berikut nilai-nilai agama yang terdapat dalam budaya. Yang pertamanya itu menghormati akal, dan yang keduanya itu memotivasi untuk menuntut dan mengembangkan ilmu. Yang ketiganya itu menghindari taklid buta, dan yang keempatnya itu tidak membuat kerusakan. Toleransi internal umat beragama yaitu saling menghormati terhadap kelompok-kelompok suatu agama. Di dalam suatu kelompok agama ini terdapat kelompok-kelompok umum, faham, tata cara, pengalaman agama berbeda. Dalam toleransi sendiri, pada dasarnya masyarakat harus berlapang dada dan menerima perbedaan antar umat beragama. Selain itu, masyarakat juga harus menghormati
misalnya dalam hal beribadah antar pemeluk agama dan satu lainnya atau tidak saling mengganggu. Baik, untuk selanjutnya mengenai kearifan agama dan budaya. Kearifan agama dan budaya di sini adalah prosesnya. Kebudayaan di sini diartikan sebagai olah budi atau lelaku yang untuk terus-menerus menyelaraskan rasa, cipta, dan daya imajinasi, jiwa dan dorongan terdalam, dan rasa yang bijaksana. Keempat aspek itu, jika berjalan harmonis, akan terwujud dalam tata budaya, tata nilai, tata negara, hingga tata adat. Nah, hal tersebut erat kaitannya dengan hadirnya agama dalam hal Islam ini sebagai penyempurna budi manusia. Prinsip seperti itu yang kemudian mengantarkan pemantiknya kepada akhlak utama dan budi pekerti luhur. Ketuhanan tak lagi mengevakuasi, menyingkirkan dan menghina Tuhan kelompok lainnya. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.